semuanya, perkenalkan nama saya Ferin Korisa. Saya berusia 19 tahun. Saya berasal dari Universitas Multimedia Nusantara. Saya berasal dari Prodi Komunikasi Strategis. Pada kali ini, saya akan membahas topik yang menarik, yaitu mengenai saya dan kebiasaan saya. Saya mempunyai 3 kebiasaan baik yang saya miliki dan menonjol pada diri saya hingga saat ini. Yang pertama adalah kebiasaan baik suka membantu. Saya pribadi sangat suka membantu orang di sekitar saya, karena saya merasa saya harus menjadi berkat untuk orang-orang lain. Saya juga sangat senang jika orang-orang di sekitar saya merasa senang ketika saya membantu mereka. Kebiasaan selanjutnya adalah mau berbagi. Saya sangat suka berbagi kepada orang-orang di sekitar saya, terlebih orang-orang yang saya sayangi ataupun orang-orang yang membutuhkan. Teman-teman saya, keluarga saya, ataupun orang-orang yang mengenal saya, pastinya sangat tahu bahwa saya sangat suka berbagi, baik itu makanan atau apapun yang saya miliki. Karena saya merasa bahwa dengan berbagi, orang-orang pasti akan sangat senang dengan apa yang sudah saya miliki dan dibagi kepada mereka. Saya juga sangat senang jika berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, seperti pas satpam ataupun orang-orang di jalanan. Selanjutnya yang ketiga, kebiasaan baik saya adalah taat dan disiplin. Saya pribadi merupakan pribadi yang sangat taat dan disiplin. Saya sangat suka datang tepat waktu, lalu mengerjakan tugas tepat waktu. Karena saya pribadi, jika tidak mengerjakan tugas tepat waktu ataupun disiplin, saya seringkali merasa terkejar ataupun seperti tertekan. Sehingga saya pribadi pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan tugas dengan tepat waktu ataupun hal-hal lainnya yang menjadi kewajiban saya dengan tepat waktu. Pastinya, dari kebiasaan-kebiasaan baik yang saya lakukan akan sangat berdampak bagi diri saya, keluarga saya, serta teman-teman saya. Seperti misalnya untuk diri saya sendiri, saya menjadi pribadi yang lebih dewasa serta memiliki karakter yang baik yang bisa dicontoh untuk orang-orang di sekitar saya. Lalu untuk keluarga saya, pastinya keluarga saya akan sangat merasa bangga kepada diri saya, serta mereka dapat mencontoh apa yang sudah saya lakukan. Pastinya juga untuk teman-teman saya akan merasa terdorong untuk melakukan hal yang sama. Hal tersebut membuahkan hal yang positif serta berdampak sangat baik untuk orang-orang di sekitar kami juga. Tetapi, terdapat juga 3 kebiasaan yang perlu saya tingkatkan sebagai seorang mahasiswa. Yang pertama adalah kebiasaan untuk tidak terlalu menekan diri saya sendiri. Sejujurnya, saya seringkali menekan diri saya terlalu keras sehingga saya seringkali merasa stres jika sesuatu hal tidak terjadi sesuai dengan apa yang saya inginkan. Hal tersebut perlu saya tingkatkan karena jika tidak, saya akan terus mengalami overstress yang membuat saya merasa tertekan ketika melakukan atau menjalani hal-hal yang harus saya lakukan di dunia perkuliahan. Lalu kemudian kebiasaan yang kedua adalah dengan tidak terlalu overthink. Hal tersebut harus saya lakukan karena saya seringkali merasakan terpressure dengan orang-orang sekitar saya dengan judgement ataupun hal lainnya yang membuat saya seringkali overthinking. Padahal hal tersebut seharusnya tidak saya lakukan. Selanjutnya kebiasaan ketiga yang perlu saya tingkatkan adalah tidak panik. Saya sejujurnya seringkali merasa panik ketika melakukan sesuatu, apalagi jika di bawah tekanan. Saya sering merasa bahwa panik tersebut dapat membantu saya, padahal hal tersebut tidak membuahkan hasil apa-apa dan malah memperkeruh keadaan. Saya perlu meningkatkan kebiasaan-kebiasaan tersebut sehingga saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya bukanlah pribadi yang sempurna. Oleh sebab itu, saya harus dapat melakukan hal yang lebih baik lagi, walau jika tidak sempurna, namun saya sudah berusaha. Saya juga harus meningkatkan kebiasaan-kebiasaan tersebut untuk menyayangi diri saya sendiri, karena tubuh saya dan diri saya adalah ciptaan Tuhan. Pastinya jika melakukan kebiasaan-kebiasaan tersebut akan berdampak untuk saya ke depannya. Yang pertama, saya dapat melakukan sesuatu dengan lebih mudah. Lalu saya dapat melakukan sesuatu dengan lebih terstruktur dan lebih efisien. Kemudian untuk orang-orang di sekitar saya, mereka juga akan lebih mudah untuk berinteraksi dengan saya. Karena sejujurnya jika saya overstress, saya seringkali sulit untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi dengan orang-orang di sekitar saya. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan video ini. Tuhan berkati. Semoga video ini dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi.